Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 34 ayat 9 menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini. Dikatakan kepada kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, membesarkan namanya melalui Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 6. Bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah surgawi, Allah yang mengasihi kami datang kepadamu membawa segala pergumulan, masalah yang sedang kami hadapi, sehingga oleh karena berbagai macam pergumulan seringkali kami tidak dapat mewujud nyatakan kasih Allah dalam hidup ini. Tutur kata kami,
pikiran kami, bahkan tingkah laku kami seringkali melukai hati Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, apapun itu bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Ketika kita mau datang kepada Yesus, menyatakan keberadaan kita di hadapannya, setiap dosa dan kesalahan kita akan diampuni ketika kita mau untuk memohon pengampunannya. Saat ini dia menyatakan berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar
bersama-sama untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami menerima sapaan-Mu. Kiranya kasih dan karunia-Mu senantiasa nyata atas hidup kami, sehingga apa yang kami terima, yang kami dengarkan menjadi pegangan dalam hidup iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 26. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 26. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita membaca tema kita pada hari ini, berbahagialah orang yang mendapat masalah, tentu akan timbul pertanyaan, apa maksudnya? Karena hampir semua orang yang ada di dunia ini menghindar dari masalah. Tidak ada satu orang pun kalau ditanya ingin punya masalah atau tidak, pasti akan menjawab tidak. Mengapa orang menghindar dari masalah? Karena masalah itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam kehidupan seseorang. Contohnya, masalah kemiskinan.
Orang pasti akan menghindar dengan apa yang dinamakan kemiskinan. Karena kemiskinan akan mengakibatkan seseorang secara sosial tidak bisa bergaul bebas. Secara ekonomi bukan saja tidak cukup, tetapi kekurangan. Kebutuhan hidup yang harus dicukupi tidak pernah bisa tercukupi. Pasti orang tidak akan mau untuk hidup di dalam kondisi yang demikian. Lalu apa maksudnya ketika dikatakan berbahagialah orang yang mendapat masalah? Bukan hanya kemiskinan tetapi masalah-masalah yang lain. Pasti kita pun juga akan menghindar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini merupakan sebuah pengajaran Yesus. Kalau di dalam Matius disebut dengan khotbah di bukit. Pengajaran Yesus ini diberikan kepada para murid dan orang banyak. Ketika Yesus telah selesai menyembuhkan orang banyak yang datang kepadanya, lalu kemudian Yesus mengajar. Kalau kita mencoba untuk menghayatinya, pengajaran Yesus seringkali bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh orang secara umum. Orang yang berbahagia mestinya orang yang kecukupan, orang yang kaya, orang yang berkelimpahan. Tetapi justru sebaliknya dalam bacaan ini dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, orang yang dibenci dan dikucilkan. Bagaimana ketika kita menangis kita bisa berbahagia? Bagaimana ketika kita lapar kita bisa berbahagia? Tentu saja pernyataan ini mengundang sebuah pertanyaan yang besar, meski tidak disampaikan secara langsung, tetapi ketika kita mendengarnya pun kita juga pasti akan memiliki pertanyaan. Masa orang yang sedang mengalami masalah justru berbahagia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengajaran ini sebenarnya Yesus hendak menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami kondisi yang tidak nyaman di dalam hidupnya karena masalah yang harus dihadapi apapun itu bentuknya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Dan ketika setiap orang punya masalahnya masing-masing, sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan untuk menyadari bahwa dalam menghadapi masalah yang sedang dialami tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan ketika kesadaran itu muncul, tidak bisa menghadapi secara sendirian, maka kesadaran diri juga bisa muncul. Kenapa saya katakan bisa muncul? Karena ada orang yang tidak memiliki kesadaran diri bahwa dalam kondisi yang seperti itu memerlukan Tuhan. Dan ketika kesadaran itu muncul memerlukan Tuhan, maka dengan segala kerendahan hati ia berserah diri kepada Tuhan. Dan ketika orang mau berserah diri kepada Tuhan dalam setiap masalah yang dijumpainya, maka dia akan mengalami kebahagiaan. Karena Allah kita bukan hanya sekedar Allah yang disembah dalam pujian, tetapi Allah yang berkarya secara real, secara nyata. Yang miskin akan dicukupkan, yang menangis akan dihibur sehingga dia bisa tertawa, yang lapar akan mendapatkan berkat, yang dibenci akan mendapatkan upahnya.
Ketika kita mau menyadari dengan kerendahan hati dan keberserahan diri kepada Tuhan, tanpa ini dan itu, berserah diri kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Tentu tidak diberikan begitu saja, tetapi melalui cara-cara Tuhan. Maka bagaimana dalam keberserahan diri kita, dalam kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita terus memohon petunjuknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain pengajaran tentang kebahagiaan, Yesus juga mengecam orang-orang yang kaya, orang-orang yang kenyang, orang-orang yang suka tertawa, orang-orang yang dipuji. Aneh lagi. Mungkin ada satu pertanyaan, loh, kenapa orang tertawa kok kemudian dikecam? Orang kaya dikecam. Apakah Yesus anti kaya? Tidak. Dan Yesus tidak anti. Kekayaan itu juga bukan dosa. Tetapi jika kekayaan dipakai untuk dirinya sendiri dan tidak mau berbagi dengan orang yang memerlukan, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya. Ketika itu tidak ada manfaatnya, dikecam oleh Yesus. Hati-hati. Demikian juga orang yang kenyang dan tertawa. Apakah tidak boleh orang kenyang? Apakah tidak boleh orang tertawa? Bukan itu. Yang ingin dikatakan Yesus adalah ketika orang hanya mencari kepuasan yang dangkal sehingga hidup mereka hampa, maka itu tidak ada artinya. Jadi kalau dia tertawa tetapi tertawanya itu merupakan sebuah kepuasan dirinya sendiri, gak ada artinya. Demikian juga orang yang telah dipuji-puji. Dia tidak akan mendapatkan kerajaan Allah karena di dunia ini dia sudah mendapatkan itu, dipuji-puji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa masalah yang ada dalam kehidupan kita, entah itu kemiskinan, entah itu tangis kita, entah itu apa saja yang membuat hidup kita tidak nyaman, itu sebenarnya akan membawa kita untuk mendapatkan kesempatan berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak sediakan bagi setiap orang yang merendahkan diri di hadapannya. Maka dari itu, mari kita syukuri setiap masalah yang ada. Karena setiap masalah yang ada, ketika kita sadari dengan betul-betul, kita akan menemukan kebahagiaan. Ada masalah, di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Pengakuan iman rasuli, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk pengajaran-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap masalah, ketika kami sadari dengan betul dan dalam keberseraan diri kepada Engkau, maka kami akan menemukan kebahagiaan. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk mensyukuri setiap masalah yang kami hadapi. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam kehidupan bangsa dan negara kami ketika pandemi saat ini juga mulai memperlihatkan kepada kami adanya kenaikan kasus. Kami mohon berkat-Mu untuk bijak menghadapi segala sesuatunya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan dimanapun tempatnya, yang Tuhan panggil untuk menyatakan berita sukacita. Kiranya Tuhan selalu memakai gereja Tuhan untuk melakukan hal itu melalui kegiatan yang dilakukannya. Keberadaan Jemaat Philadelphia, Tuhan memberkati dengan segala apa yang menjadi pergumulan kami. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan akan setiap hal yang terjadi, agar kami senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk dapat mewujud nyatakan panggilan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tangan kasih Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Jamahlah mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya hal itu senantiasa memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka tetap meyakini dan berharap bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjadi andalan dalam hidup. Kami berdoa untuk seluruh warga Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulannya masing-masing, apapun itu. Tuhan tahu satu persatu, Tuhan menengok satu persatu, dan berkarya atas setiap pergumulan yang dihadapi. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala upaya yang harus dikerjakan di dalam kegiatan yang dijalaninya. Berkat Tuhan senantiasa mengalir. Dan kami juga menyerahkan akan segala keberadaan hidup kami ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkaryalah atas kami, pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa syafaat kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari persembahan pada saat ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini kami datang untuk mempersembahkan persembahan kami yang begitu berlimpah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami dapat mempersembahkan sebagian kecil. Kiranya Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kiranya juga Tuhan mengetahui apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, supaya dapat memelihara persembahan ini dengan baik dan benar menurut Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa ini banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Berbahagialah orang yang selalu mendapatkan masalah dan selalu bergantung kepada Tuhan, karena disitulah kita akan menemukan sebuah kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yesus.
Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 392, bait 1 dan 2, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Akhir ibadah kita, mari kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.